Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel seputar tanaman. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara perawatan jambu biji. Untuk perawatan kali ini saya itu perawatan pembersihan rumput-rumput pada jambu biji. Nah, untuk manfaat perawatan ini yaitu menghindari tumbuhnya atau hama ulat. Nah, ini bisa dilihat, ini bekas dimakan ulat yang memutar dan masuk ke dalam bagian sini. Bisa dilihat itu berlubang. Nah, ini enggak ada kulitnya karena sudah dimakan ulat. Tapi ini sudah diatasi ataupun belum mencapai terlalu parah sehingga masih bisa bertahan hidup. Nah, ini pohonnya. Nah, adapun untuk menghindari ulat tersebut yaitu yang seperti ini itu dijatuhkan ataupun dibersihkan. Ini pergantian kulit jambu biji itu sering-sering dibersihkan. Nah, untuk pembersihan ini itu tidak perlu dibersihkan seperti ini, cukup di pohon saja juga bisa, tapi ini ada tanaman kopi sehingga saya bersihkan sampai bersih seperti ini. Nah, setelah pembersihan rumput ataupun hama-hama yang ada di dalam perkebunan jambu kita, itu setelah dibersihkan kayak gini kita pupuk sehingga tumbuhan kita itu mendapat pupuk itu maksimal, karena tidak ada tanaman yang lain yang ikut memakan pupuk kan cukup bagus. Nah, setelah pembersihan rumput ataupun hama-hama yang ada di dalam perkebunan jambu kita, itu setelah dibersihkan kayak gini kita pupuk sehingga tumbuhan kita itu mendapat pupuk itu maksimal, karena tidak ada tanaman yang lain yang ikut memakan pupuk kan cukup bagus. Nah, ini bisa diamati kan, ini bekasnya dimakan ulat sehingga kering dan patah. Nah, ini karena yang dimakan bagian sini sehingga di bawah masih tumbuh tunas-tunas baru. Adapun hama yang ada di dalam, hama yang serius yaitu hanya ada dua, yaitu ulat yang memakan batang pohon dan ulat yang memakan akar. Kalau di sini yang memakan pohon itu namanya oteng-oteng, kalau yang di akar itu engkuk ataupun pupa pada ampal. Nah, sehingga kita harus rajin-rajin membersihkan batang pohon jambu kita daripada tanaman kita yang seharusnya sudah berproduksi itu akan lebih lambat. Yang wajib untuk dibersihkan itu pada tanaman yang masih muda ataupun baru tanam, itu sangat cepat ataupun sangat mudah terserang hama itu. Nah, ini juga bisa diamati kan, ini bekas dimakan juga, sehingga seharusnya segini udah mampu berproduksi, tapi karena dimakan buahnya sangat sedikit. Nah, ini dari daunnya aja sudah berbeda, tidak sebagus ataupun sehijau yang sehat. Kalau yang sehat itu kan hijau, ini kan agak kekuning-kuningan. Ini bukan daun muda tapi agak kuning. Nah, kalau untuk mengatasi itu ya ulat pada pohon, misal ini terindikasi ini akan ada gundukan gergaji itu memutar, kita bersihkan, langsungan ada lubang itu kita tusuk menggunakan ilalang ataupun kawat, tusuk ke atas. Kalau sudah ditarik udah ada airnya, itu berarti ulatnya sudah mati ketusuk ilalang tersebut ataupun alat yang sudah disediakan. Nah, kalau
sudah kayak gitu, semisal udah segini, ini belum saya pelengkungan, karena kalau kita lengkungkan itu bawah sini udah rusak ataupun sudah terkena hama itu mudah patah. Nah ini kan tumbuh akar, bisa diamati ini mau tumbuh akar karena untuk pengakaran di bawah itu sudah tidak maksimal. Untuk pembersihan ini rumput-rumput itu dilakukan secara rutin ataupun berkala. Jika sudah tinggi ataupun sudah lebat, kita bersihkan dan kita pupuk. Kalau tidak langsung pupuk tidak apa-apa. Semisal kalau saya sendiri lebih cenderung kalau pemupukan itu di bulan Syawal. Biasanya di bulan Syawal itu harga jambu relatif tinggi ataupun mahal dibandingkan di bulan Ramadan. Nah, untuk pembersihannya cukup mudah, kita menggunakan alat susuk-susuk atau bodeng ya. Ya, nah kita susuk-susukan untuk rumputnya dikumpulkan seperti itu daripada itu kalau itu tumbuh lagi kan menggerombol. Kalau diobat kan lebih enak dipakai Roundup atau apa obat pembunuh rumput. Nah kemarin kan produksinya sudah cukup banyak tapi sudah tua ataupun sudah matang, sudah saya ambil. Ini tinggal sisa tangkai-tangkai, nanti kita pangkas. Kalau pemangkasannya itu dilakukan secara berkala, tidak 1 tahun sekali atau berapa. Itu semisal kita ingin menghasilkan produksi yang sangat maksimal ataupun stabil, misalkan diambil rata-rata 50 kilo untuk tanaman 17 pohon, itu pemangkasannya cukup mudah, yaitu ada yang berbunga segini, ada yang segini, ada yang tidak seperti ini, bisa dilihat ini. Itu kita pangkas sehingga menumbuhkan daun baru dan bunga, sehingga pemanenan kita itu rutin ataupun stabil, tidak banyak menonjol dan juga tidak sangat rendah. Untuk pelengkungannya juga itu juga berkala. Semisal ini batang yang sangat besar sudah saya lengkungkan, bisa dilihat itu masih dilengkungkan kembali sehingga tumbuhan jambu kita itu pendek dan untuk perawatannya cukup mudah. Nah kalau yang tinggi seperti itu bisa kita cangkok ataupun kita pangkas dan buang, daripada mengganggu ataupun mempersulit untuk pada saat perawatan. Kita hilangkan saja daripada merusak. Kalau seperti ini udah besar kayak gini, tangkai yang sini ada batang ya, semisal ini kan udah panjang segitu, di sana sudah banyak ranting, dan tumbuhan ini yang ke atas ini tidak dipangkas ataupun tidak dihilangkan, itu akan yang sini kering ataupun menua, zatnya itu lebih banyak ke yang ini. Bisa diamati ini yang sudah saya pangkas, tumbuh daun baru dan bunga. Nah, ini juga kita pangkas nanti atau besok kita pangkas, karena saya tidak membawa gunting untuk pangkas jambu, tapi kemarin udah saya buatkan videonya, teman-teman bisa cari di channel saya. Untuk cara pemangkasan sudah cukup jelas lah untuk saya jelaskan. Ada 2 video, yang satu pemangkasan yang sederhana dan yang sangat mendetail untuk pemangkasannya. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam seputar tanaman.